Iya, hampir gede juga. Nah, jadi Bapak Ibu kalau jadi harga 20.000 pengen dapat keuntungan 20.000 gitu kan, pengen 20.000 berarti harus up lagi 40%, berarti 20 berapa ribu gitu di GoFood ataupun sejenisnya kayak gitu. Fotografi ikut aja Bapak Ibu, lumayan kan dapat foto gratis gitu ya, supaya nanti jualannya lebih bagus lagi. Karena kalau makanan emang berjuang banget di foto, di video. Nanti bagian itu penting jangan sampai usaha berkembang tapi malah tersandung dengan perizinan. Kalau misalnya jualannya masih dan itu cukup berat di Shopee di awal. Mereka harus bakar uang gitu kan. Mereka harus namanya itu ada fitur gratis ongkir, jadi mereka yang bayar, terus dan lain sebagainya gitu kan. Begitupun sekarang Shopee udah mulai mengurangi itu gitu kan. Nah, jadi kalau bisa tidak perlu, kita harus tahu juga sih etika bisnis juga Bapak Ibu. Kok kita nggak aktif, kok kita nggak bisa kuat sih di Shopee, kok kita nggak kuat di TikTok gitu. Kita tanya ke diri kita gitu. Kan kita numpang lapak nih, lapak orang. Mereka sudah menyediakan fitur promosi. Nah berarti kita sebagai pengusaha nggak bisa gini. Itu strategi Shopee juga untuk menarik sebagai UMKM juga untuk melakukan promosi. Saran saya juga boleh kalau kita pengen menggunakan fitur-fitur promosi yang disarankan sama Shopee gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Latihan UMKM di Kabupaten Karawang. Tadi apa aja Bu yang disampaikan Bu Iji? Baik, hari ini materi yang disampaikan adalah mengenai kualitas produk untuk versi UMKM, bagaimana supaya kualitas produk UMKM ini bisa terjaga mulai dari proses supplier hingga proses ke tangan customer, itu menjadi bagian terpenting sehingga customer tadi bisa merasakan kualitas produknya seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu. Tadi kan terlihat berbicara dua arah. Tadi apa aja yang mungkin diminati oleh para customer dan ditanyakan oleh para peserta itu? Nah, untuk customer yang tertarik sekali bagaimana mereka supaya bisa membuat produk mereka ini supaya lebih terjual lagi seperti di toko oleh-oleh gitu. Kemudian bagaimana supaya produk mereka tadi tahan lama bisa sampai ke customernya. Kemudian kita juga kasih saran juga supaya produknya tadi penanganan ke customernya juga semakin bagus gitu. Jadi seperti kalau snack tadi supaya sampai di customer itu bisa tahan lama, bisa tetap awet. Nah, kita juga kasih saran bagaimana penanganan dari segi packagingnya, kemudian visualisasi packaging juga kita kasih masukan juga seperti apa, sehingga nanti UMKM juga merasakan dampak apa yang mereka rasakan dari perubahan apa yang telah disampaikan tadi. Nah, tadi kan packaging kan tadi juga saya mendengar bahwa ada yang memproduksi ranginang yang mencoba untuk kalau untuk packaging sendiri, kalau untuk kualitas produk pastinya tetap harus dipertahankan. Mau packagingnya seperti apapun, kualitas tetap harus jadi nomor satu. Sementara kalau packaging itu lebih kepada segmennya. Kalau Bapak tadi rengginang, yang jual rengginang adalah segmennya udah dia jelas, dia tahu segmennya kemana, sehingga dia ketika dia ubah menjadi middle up ternyata omsetnya justru semakin turun. Berarti mainnya jangan di middle up, dia tetap harus mempertahankan packaging seperti itu karena itulah yang diminati oleh customernya, itulah yang menjadi awareness si customernya gitu ya. Betul sekali. Jadi dianggaplah seperti produk aslinya si bapak tersebut, kemudian harga pun juga orang pun nggak takut dengan membeli produk seperti itu. Oh ya, ini mungkin sesuai budgetnya dia. Mungkin ketika dia ubah menjadi kelihatan luxury, itu mungkin bukan target marketnya dia, sehingga orang pun mau beli mungkin takut gitu Pak. Padahal harganya sih sama aja ya, tadi dia jual harga 20.000 per bungkus, diubah ke yang baru juga 20.000. Cuman ketakutan si pelanggan ketika memilih produk di etalase itu akan mempengaruhi juga gitu. Jadi kalau memang segmennya ada di middle, main di middle, sesuaikan lagi apakah itu diperlukan desain kemasan seperti apa yang dibutuhkan, itu tergantung dari pelanggan segmennya tadi seperti apa. Untuk kemasan sendiri biasanya itu kan tergantung tren ya Bu, dari tahun ke tahun kan tergantung tren. Nah, kalau boleh tahu tren untuk saat ini, mungkin saran juga buat para pelaku UMKM, itu tren saat ini tuh packagingnya itu seperti apa Bu? Misalkan yang tadi katakan Ibu sesuai dengan minat pasar. Nah, yang mendominasi atau mayoritas pasar itu menginginkan packaging seperti apa kalau boleh tahu Bu? Baik,
packaging adalah visualisasi pertama ketika memang pelanggan tadi pengen memilih produk kita. Kemudian sama seperti kita mau kayak baju gitu ya, kan melihat orang itu dari pertama kali mereka melihat gitu. Jadi barulah harga. Nah, saran saya kalau untuk packaging tadi trennya adalah kita tetap ikutin segmen pelanggannya seperti apa, pelajari dulu ini apakah untuk orang tua, apakah untuk anak-anak atau untuk siapa. Jadi usahakan ketika mengubah ke packaging tersebut, perhatikan sekali segmennya tadi, kemudian dari segi harga bagaimana, kemudian kalau untuk tren sekarang ini kan emang banyak ya snack itu semuanya pouch gitu ya. Kita bayangkan kalau mungkin bisa teman-teman UMKM bisa datang ke supermarket yang lebih bagus lagi, coba dilihat juga di situ variasi packaging itu tidak hanya pouch saja gitu. Jadi kalau pouch juga mungkin ada kendala di minimum quantity, misalnya harus 1000 piece gitu, yang itu juga mungkin memberatkan para UMKM. Jadi saran saya mungkin ada packaging yang bisa ukuran di bawah 100, mungkin bisa dicari alternatifnya. Tadi kita juga akan kasih beberapa gambaran contoh-contoh packaging yang bisa diorder dalam jumlah kuantiti puluhan saja tanpa harus ribuan. Ketika itu juga mereka tidak perlu stok banyak dan tidak perlu mengeluarkan kos besar di awal gitu. Jadi tidak harus melulu pouch yang dijadikan packaging yang bagus untuk snack gitu. Jadi banyak alternatif lagi gitu. Berarti para para bagus juga dan low price juga untuk bisa dikemas gitu. Berarti dengan low cost walaupun dengan kita harus melihat brand-brand di luar sana, UMKM di luar negeri juga, mereka juga aware dengan packaging. Ketika kita bayangkan kita ada pihak-pihak ya, undangan orang-orang Karawang, orang-orang di luar Karawang yang pengen beli oleh-olehnya Karawang tapi dengan kemasan yang bagus, itu kan kalau dijinjing masuk pesawat, dijinjing masuk kereta cepat gitu ya, bayangkan itu kan packagingnya jadi lebih menarik ya. Mereka punya box, mereka